Kalau menurutmu tinggi badanmu cuma mentok segitu aja, sini deh, aku kasih tahu. Kamu bisa loh menambah tinggi badanmu sampai 2,5 cm cuma dalam 5 menit. Tapi kamu perlu nyiapin tiang pull up atau tiang lain untuk latihan ngegantung. Kemudian setel timermu selama 45 detik. Raih bilah pull up dengan kedua tangan dan rilekskan semua otot. Usahakan tetap fokus pada gerakan menggantung ya. Kemudian ambil posisi telentang di lantai dan rentangkan tangan ke samping. Telapak tangan menghadap ke atas dan kaki lurus di lantai. Selanjutnya, tekuk lutut kiri tarik ke atas, silangkan ke kanan dan luruskan ke lantai. Rilekskan tubuhmu secukupnya agar pinggul luar dan tulang belakangmu agak memanjang. Tahan di posisi ini selama 30 detik, lalu ganti kaki selama 30 detik. Perlahan bangkit ke posisi duduk dan ambil posisi kupu-kupu dengan menempelkan kedua telapak kaki. Bungkukan pinggang sampai pinggul dan punggung bawahmu meregang. Tapi jangan terlalu dipaksain ya. Kamu harus langsung stop kalau badanmu kesakitan. Bernafaslah secara perlahan dan tahan di posisi ini selama 30-45 detik. Selanjutnya, berdiri tegak di dinding dan angkat kedua tangan di atas kepala tanpa diregangkan. Sentuh dinding di belakangmu dengan semua jari sambil melangkah ke depan. Sebaiknya langsung stop kalau langkahmu udah maksimal, tapi kedua tanganmu harus tetap di dinding. Kemudian dorong tubuhmu ke atas dengan kaki untuk mendapatkan peregangan yang optimal. Tahan di posisi ini selama 30 detik. Kalau sudah, mundurlah sambil menurunkan tangan secara perlahan. Selagi kamu menempelkan punggung ke dinding, tundukkan kepala dan tempelkan lidah ke langit-langit mulut. Sekali lagi, jangan terlalu dipaksain. Kamu harus ngerasa rileks selama latihan ini. Dengan menundukkan kepala, menyandarkan punggung atas dan kepala belakang pada dinding, serta menempelkan lidah kuat-kuat, kamu bisa mengaktifkan banyak otot tengkuk. Tubuhmu juga perlu ngerasain sensasinya. Tahan di posisi ini selama 30 detik. Nah, selanjutnya, kamu perlu kembali lagi ke tiang pull up. Kali ini kamu akan mengulangi rutinitas yang sama kayak di awal tadi. Tapi bedanya, kamu harus menggantung selama 1 menit sambil merilekskan tubuh. Kalau lenganmu terasa sakit, sebaiknya perpendek durasinya aja ya, karena itu bisa membahayakan tubuhmu. Kalau kamu berhasil, coba deh cek lagi tinggi badanmu. Kamu pasti bakal kaget dengan hasilnya. Gimana kalau kamu nyobain trik kolam renang untuk ngelatih nafasmu? Meski bukan perenang hebat, kamu bisa loh memprogram tubuhmu agar ngerasa lebih baik dari kondisi normalnya. Trik ini sering disebut dengan hiperventilasi. Dan penyelam juga sering menggunakannya. Sebelum nyebur ke air, ambil nafas cepat dan pendek. Dengan begini, otakmu akan mengira kalau suplai oksigenmu lebih banyak. Dan saat kamu menarik nafas dalam-dalam, waktu menyelammu akan lebih lama sebelum kamu harus muncul ke permukaan air untuk bernafas. Waktu tambahan beberapa detik sampai puluhan detik ini sangat tergantung pada tubuh dan gaya hidupmu. Sama seperti kedua tangan yang lebih lihai dalam melakukan aktivitas khusus, telinga kiri dan kananmu juga punya perbedaan afinitas terhadap suara loh. Kalau kamu sulit menangkap ucapan seseorang di lingkungan yang ramai, coba deh deketin telinga kananmu. Dan kalau kamu mau ngedengerin lagu dari kejauhan, sebaiknya deketin telinga kirimu ke sumber suara. Kalau kamu terbiasa menatap layar komputer selama berjam-jam, kamu pasti bisa ngerasain penglihatanmu semakin memburuk. Itulah yang disebut dengan near point stress. Kondisi ini disebabkan oleh otot mata yang kelelahan akibat fokus pada satu titik di depan mata. Sesekali menutup mata bisa bikin kamu lebih enakan, dan idealnya kamu perlu melakukannya sekitar 1 jam sekali. Ambil nafas dalam-dalam dan rilekskan bahu, lengan, punggung bawah, serta kaki. Selain membuatmu lebih santuy saat duduk di depan komputer, cara ini juga bisa merelaksasikan otot mata. Mungkin kelihatan aneh ya, tapi kan kamu nggak bisa mengontrol bola matamu secara langsung seperti kebanyakan bagian tubuh lain. Jadi, kalau fokusmu beralih ke bagian tubuh lain, matamu bisa beristirahat dan makin pulih dari stres. Kamu pasti pernah ngebersihin telingamu dengan cotton bud kan? Padahal itu nggak boleh loh. Kamu bisa aja ngerasain batuk saat ngorek-ngorek telingamu itu. Karena saraf di telinga dan tenggorokan saling terhubung. Tapi koneksi ini bisa membantumu juga kok. Kalau kamu nggak bisa menggaruk tenggorokanmu yang terasa gatal, garuk aja telingamu sambil menariknya. Ini akan mengiritasi saraf yang saling terhubung, sehingga otot di tenggorokanmu mengalami kejang. Gatalmu pun langsung reda. Kebanyakan orang pasti pernah mengalami brain freeze dalam hidupnya.
Sensasi nggak enak ini bisa muncul saat kamu makan banyak es krim dalam sekejap atau terburu-buru minum air dingin. Sakit kepala ini bisa muncul saat makanan dingin menyentuh langit-langit mulut di dekat tenggorokan. Dan disitulah ujung saraf kita lebih dekat ke permukaan tubuh. Untuk meredakan sensasi cenut-cenut di kepala secara instan, sebaiknya hangatkan langit-langit lunakmu dengan lidah. Tempelkan lidahmu kuat-kuat dan raih bagian terjauhnya. Saat langit-langit lunakmu lebih hangat, kamu juga akan semakin lega. Banyak orang sering begadang sampai larut malam setelah mereka rebahan di tempat tidur. Dan pastinya, hal ini disebabkan oleh ponsel. Nah, kamu bisa menggunakan teknik pengkondisian untuk mengatasi masalah ini. Tapi kuncinya, kamu harus sabar. Gunakan tempat tidur cuma untuk tidur, tanpa perlu tapi-tapi. Dan di pagi hari, kamu harus segera bangun dan bangkit dari kasur. Gak perlu drama-dramaan mencet tombol snooze, kemudian lanjut tidur loh. Dan setelah kamu cuci muka, otakmu akan mulai bersiap menghadapi hari hingga nggak mau balik lagi rebahan di kasur. Sebelum tidur, kamu perlu membatasi penggunaan ponsel dan komputermu seminimal mungkin. Dan idealnya, kamu nggak boleh menatap layar minimal 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru yang terpancar dari layar bisa menghalangi tubuh dalam memproduksi melatonin, alias hormon tidur. Tapi kalau kamu sulit banget lepas dari gadget, seenggaknya nyalain perlindungan mata ya. Ini akan mengurangi emisi cahaya biru, mengistirahatkan mata, dan mengurangi stres pada otak. Aturannya kan nggak boleh ada ponsel di tempat tidur, dan tempat tidur cuma dipakai untuk tidur. Jadi saat kamu mulai merebahkan diri di tempat tidur, sebaiknya matiin aja semua gadgetmu. Produksi melatonin paling optimal saat kondisi di sekitar benar-benar gelap. Jadi kamu perlu menghalangi cahaya yang ada di kamarmu. Lampu power di TV-mu masih nyala ya? Matiin aja. Lampu router wifi-mu ngedip-ngedip terus dan bikin matamu ngeliatin terus? Ya udah, tutupin aja pakai kain atau matiin lampunya. Kalau perlu, pasang juga tirai tebal di jendela kamar. Percaya deh, efek jangka panjangnya bisa kamu rasain. Kebiasaan baik bisa sangat bermanfaat loh. Ikuti jadwal yang sama setiap hari, sekalipun di akhir pekan. Kalau waktu bangun dan tidurmu selalu sama, tubuhmu akan memproduksi melatonin sendiri saat kamu perlu tidur di malam hari. Kalau kamu nggak bisa berenang dan takut tenggelam, sebetulnya kamu nggak perlu latihan formal kok. Jangan paksain tubuhmu untuk terapung, tapi tetap rileks. Tarik nafas dalam-dalam dan ambil posisi telentang sambil menahan nafas. Paru-parumu akan menjalankan fungsinya seperti balon udara dan membuatmu tetap mengapung selama kamu bisa menahan udara. Setelah kamu membuang nafas, kemungkinan kamu akan tenggelam. Jadi keluarin udaranya secara cepat, lalu tarik nafas lagi dalam-dalam. Metode ini bisa membuatmu tahan di air selama yang kamu mau. Kamu juga bisa melakukannya sambil belajar berenang loh. Coba gerakin tanganmu sambil telentang dan menahan nafas. Setelah lancar, kamu bisa membalikan badan sambil meletakkan kepala di atas air, serta mendorong tubuhmu ke depan dengan bantuan tangan dan kaki. Paru-parumu yang berisi udara akan membuat tubuhmu bergerak naik turun di permukaan air. Dan kalau kamu melakukannya dengan benar, semuanya akan baik-baik aja.